Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rizky Nur Ramadana, NIM 19103123100053. Kali ini saya akan mengerjakan UAS Manajemen Inovasi dan Kreativitas, yaitu membuat video animasi tentang pelajaran tersebut. Pengertian inovasi terbuka. Open innovation atau inovasi terbuka adalah di mana suatu perusahaan dapat mengkomersilkan ide yang dikembangkan sendiri maupun ide yang dikembangkan oleh perusahaan orang lain ataupun sebuah inovasi yang dikembangkan secara kolaborasi. Gisborg dalam bukunya Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology 2003 mengungkapkan bahwa inovasi terbuka yaitu penggunaan dengan sengaja arus masuk dan arus keluar dari sebuah pengetahuan untuk mempercepat proses inovasi di internal perusahaan untuk memperluas pasar. Artinya inovasi terbuka terjadi di dalam proses sebuah inovasi rangka mengembangkan produk ataupun jasa dengan mempertimbangkan pengetahuan dari pihak luar perusahaan. Proses inovasi tersebut berfokus pada pengungkapan ide-ide baru, pengurangan risiko, peningkatan kecepatan, dan pemanfaatan sumber daya yang langka untuk disiringkan dengan kemampuan sumber daya internal perusahaan. Selain menggabungkan ide-ide internal dan eksternal, inovasi terbuka juga mengandung arti membuka jalur internal dan eksternal ke pasar di dalam proses pengembangan inovasi untuk memajukan pengembangan teknologi baru, sehingga menghasilkan output secara tepat dan cepat. Menurut Becker 2012, terdapat beberapa langkah-langkah perusahaan bagaimana melakukan inovasi terbuka. Yang pertama, membangun kembali budaya perusahaan di sekitar inovasi terbuka. Yang kedua, mendidik eksekutif dan karyawan. Yang ketiga, membangun kemitraan besar. Yang keempat, membangun komunitas inovasi terbuka di industri. Yang kelima, mendorong inovasi internal. Dan yang keenam, memperjelas apa yang diinginkan dalam kemitraan. Vetterhorn dan Volkel 2006 mengusulkan sebuah model termasuk 5 tahap. 1. Mencari peluang. Yang kedua, mengevaluasi potensi pasar dan daya cipta. Yang ketiga, merekrut mitra pembangunan potensial. Yang keempat, menangkap nilai melalui komersialisasi. Yang kelima, memperluas penawaran inovasi. Model inovasi terbuka memungkinkan manajer untuk dapat mengorganisir pengetahuan yang keluar dan masuk ke dalam perusahaan melalui pembuatan, pembelian, kerjasama, atau menjual pengetahuan eksternal perusahaan. Pengetahuan eksternal perusahaan memainkan peran penting dalam pembentukan model bisnis. Schutte dan Marais 2010 mengungkapkan beberapa model inovasi terbuka sebagai berikut. Yang pertama, produk platforming. Pendekatan ini melibatkan mengembangkan dan memperkenalkan produk dengan tujuan menyediakan kerangka kerja atau perlengkapan. Tujuannya adalah sebagai kontributor untuk memperluas fungsi produk platform sekaligus meningkatkan nilai keseluruhan produk bagi semua orang yang terlibat. Contoh perusahaan yang menggunakan model inovasi terbuka produk platforming adalah IBM. Yang kedua adalah kompetisi ide. Model ini memerlukan penerapan sistem yang mendorong daya saing di antara kontributor, sehingga pengiriman ide dapat bermanfaat. Metode ini menyediakan akses murah untuk sejumlah besar ide-ide inovatif kepada organisasi dan juga menyediakan wawasan yang lebih dalam akan kebutuhan pelanggan mereka dan kontributor. Contoh perusahaan yang mengembangkan inovasi terbuka melalui kompetisi adalah perusahaan GE, General Electric. GE adalah sebuah perusahaan jasa, keuangan, dan teknologi maju di dunia. Yang ketiga adalah customer immersion. Sementara sebagian besar organisasi berorientasi pada siklus pengembangan produk, teknik ini melibatkan interaksi pelanggan yang luas. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan masukan dari pelanggan dengan melibatkan mereka ke dalam proses desain dan siklus manajemen. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan industri kreatif, seperti desain baju dan sepatu yang menggunakan ide-ide pelanggan untuk mengembangkan produk yang ingin dipasarkan. Yang keempat adalah kolaborasi dan pengembangan desain produk. Demikian pula untuk produk platforming, organisasi menggabungkan kontributor mereka ke dalam pengembangan produk.
Ini berbeda dari platforming dalam arti bahwa selain penyediaan kerangka di mana kontributor berkembang, organisasi penyelenggara masih mengontrol dan memelihara produk akhir yang dikembangkan dalam kolaborasi dengan kontributor mereka. Metode ini memberikan organisasi kontrol yang lebih dengan memastikan bahwa produk yang benar dikembangkan secepat mungkin, sambil mengurangi biaya keseluruhan pengembangan. Yang kelima, jaringan inovasi, innovation networks. Demikian pula untuk kompetisi D, sebuah organisasi memanfaatkan jaringan kontributor dalam proses desain dengan menawarkan hadiah dalam bentuk insentif. Perbedaannya berkaitan dengan fakta bahwa jaringan kontributor yang digunakan untuk mengembangkan solusi dan masalah yang diidentifikasi dalam proses pembangunan dianggap sebagai lawan produk baru. Salah satu perusahaan yang sukses mengembangkan jaringan inovasi adalah perusahaan IDEO. IDEO adalah perusahaan konsultan untuk melakukan inovasi desain. Perusahaan ini telah berkembang di seluruh dunia dan telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar untuk mengembangkan inovasi. Selanjutnya adalah kelebihan inovasi terbuka. Yang pertama, menekan biaya. Perusahaan mampu mengurangi biaya penelitian dan pengembangan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan melalui inovasi yang akan dikembangkan. Yang ketiga, menambah jumlah pelanggan bila melakukan kolaborasi antar perusahaan. Pelanggan tidak akan terbagi, tetapi justru memperluas jumlah pelanggan. Yang keempat, akurasi penelitian yang dilakukan akan lebih akurat, karena selain mempertimbangkan penelitian produk, juga mempertimbangkan kebutuhan pasar. Kekurangan inovasi terbuka. Yang pertama, kehilangan informasi penting yang mungkin merugikan perusahaan. Yang kedua, kehilangan keunggulan kompetitif. Perusahaan harus menanggung konsekuensi kehilangan potensi dari publikasi kekayaan intelektual yang telah dilakukan. Yang ketiga, pengendalian proyek inovasi lebih kompleks karena dibutuhkan pengaturan bagaimana cara memasukkan kontribusi untuk mempengaruhi proyek inovasi yang sedang dikembangkan agar menguntungkan perusahaan dan merancang bagaimana memasukkan inovasi eksternal. Dan yang keempat adalah profit sharing. Perusahaan perlu menyelaraskan strategi inovasi untuk memaksimalkan laba dari inovasi eksternal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi inovasi terbuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.